Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Januari 2024. Kembali saudara, jangan lupa di pagi yang cerah ini saudara, kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lain di bibir, lain di hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab pertama Raja 8 ayat 22 sampai dengan 23, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai dengan 30, dan Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam banyak hal kehidupan kita ini saudara sering disibukkan dengan rutinitas yang selalu menyita waktu. Hampir seluruh hari saudara kita habiskan untuk menjalani rutinitas harian kita. Memang demikianlah manusia. Rutinitas dan aktivitas itulah yang menjadikan kita sungguh-sungguh manusia. Namun saudaraku yang terkasih, terkadang karena kesibukan-kesibukan kita itu, tak jarang kita melupakan hal-hal lain saudara. Tidak jarang kita menomorssekiankan hal-hal lain, termasuk relasi kita dengan Tuhan. Kita seringkali melihat kehidupan doa dan kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebagai sebuah rutinitas saja. Kita tidak pernah benar-benar memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita hanya menjalankan kewajiban-kewajiban saja yang telah ditentukan oleh gereja. Akibatnya saudara, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita ke gereja karena kewajiban. Kita hanya menjalani rutinitas sehingga kita tak menghayati akan kehadiran Tuhan Yesus. Kita tak sedikit pun mau mengerti arti mengikuti Ekaristi. Terpenting, saya hadir setiap minggu dan menyambut. Itulah yang ada di dalam hati kita saudara. Nyatanya saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita menjadi kosong, hampa. Kita tak mengenal Tuhan secara mendalam. Dalam kehidupan kita masih selalu menghadapi tantangan demi tantangan. Bahkan rasanya tak terselesaikan tantangan itu. Inilah yang dikritik oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus mengkritik orang-orang Farisi di mana mereka terlebih dahulu mengkritik Yesus. Saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Markus 7 ayat 5. Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Markus 7 ayat 6 sampai dengan 7. Jawaban Yesus Tuhan kita ini saudara sangat-sangat pedas dan berlaku pada kita juga saat ini. Percuma kita beribadah, percuma kita berdoa, segala macam devosi, kita rajin ke Ekaristi saudara. Semuanya sia-sia jika kita masih menjalani dengan kehidupan keakuan, mengikuti apa kata dunia. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri." Markus 7 ayat 9. Saudaraku yang terkasih, di sini saudara, Yesus Tuhan mengambil suatu contoh dengan hukum Musa. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sungguh sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi dibuat
berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Markus 7 ayat 10 sampai dengan 13. Seperti yang kita ketahui saudara, pada zaman Tuhan Yesus berlaku satu adat istiadat di mana bila seseorang sudah memakai uangnya untuk membeli hewan korban bagi Allah, maka ia tidak terikat kewajiban untuk merawat orang tuanya sendiri. Hal ini ditentang keras oleh Tuhan Yesus. Baginya saudara, orang yang terlihat saleh dalam menjalankan ibadah agamawi tetap menelankan orang tua adalah orang yang telah melanggar perintah Allah. Ayat 13. Disinilah Yesus mengkritik orang Farisi yang selalu menekankan adat istiadat namun mengabaikan firman Tuhan. Sedangkan mereka hidup dalam rutinitas keagamaan yang ketat. Bisa dikatakan saudara, bahwa kehidupan seperti ini adalah lain di bibir, lain yang diperbuat. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, yang penting adalah yang kelihatan atau yang lahiriah. Menurut Tuhan Yesus, mereka hanya seperti orang Yahudi di zaman Yesaya yang hanya memuliakan Allah dengan bibir, padahal hatinya jauh dari Allah. Di hadapan Allah, hati adalah yang menentukan, sebab hati adalah sumbernya. Karena itu, segala perbuatan dan perkataan harus dilakukan dengan sepenuh hati, bukan lain di bibir, lain di hati. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjalani rutinitas keagamaan bukanlah sekedar kewajiban saja saudara, tetapi kita sungguh-sungguh mau melakukannya disertai tindakan iman yang nyata, yang hidup saudara. Kita lakukan bukan saja di dalam diri kita saudara, kita juga mau lakukan untuk kehidupan sekitar kita. Dengan demikian, Tuhan Allah akan melihat hati kita yang sungguh-sungguh melakukan, bukan sekedar ucapan bibir seperti yang dilakukan orang Farisi. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang bermartabat di mata Allah, bukan manusia munafik. Ya Allah Tuhan kami, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dijauhkan dari kemunafikan. Biarlah kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar dan selalu kami ucapkan dan kami lakukan dengan tindakan nyata. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim.